Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini selanjutnya kita masuk ke bab 2, yaitu masa praaksara di Indonesia. Ini sudah kalian pelajari pasti kemarin di sejarah Indonesia semester 1 ya. Tapi nggak apa-apa, Ibu ulangi lagi di sini. Oke, materi yang pertama kita bahas adalah kehidupan awal manusia di Indonesia. Ingat ya, di sini tidak Ibu sebutkan manusia purba karena apa? Manusia purba di Indonesia hanya terjadi di zaman Pleistosen. Di masa Holosen sudah manusia modern, ya. Oke, kita masuk ke masa praaksara. Jadi masa praaksara itu apa? Praaksara dari kata pra dan aksara. Pra artinya sebelum, aksara artinya tulisan. Jadi masa praaksara adalah masa sebelum mengenal tulisan. Nah, jadi tidak lagi disebut dengan masa prasejarah, karena kalau prasejarah berarti pra sebelum, sejarah sejarah. Jadi kalau prasejarah sebelum sejarah. Kapan sebelum sejarah? Tidak ada yang namanya sebelum sejarah. Karena semua ketika sudah diciptakan itu sudah masuk ke dalam sejarah, ya. Jadi tidak ada pakai istilah prasejarah, sekarang kita pemakaiannya istilah praaksara. Oke, masa praaksara disebut juga dengan masa nirleka. Nir artinya tidak, leka artinya tulisan. Jadi nirleka artinya tidak ada tulisan. Karena apa? Masa praaksara di sini adalah manusia yang ada di Indonesia ini belum mengenal yang namanya sistem tulisan. Kenapa sih belum mengenal tulisan? Karena berpikirnya masih sederhana, boro-boro berpikir soal tulisan. Mereka masih berpikir bagaimana cara mengumpulkan makanan. Nah, pada awalnya kehidupan manusia di Indonesia itu dibagi menjadi 3 masa, yaitu yang pertama masa mereka mengumpulkan makanan dengan cara berburu, lalu mereka mengumpulkan makanan dengan cara bercocok tanam, lalu yang ketiga masa perundagian. Undagi itu dari kata undagi yang artinya tukang. Nanti akan kita bahas satu persatu ya. Oke, selanjutnya masuk ke masa berburu dan mengumpulkan makanan. Kapan sih masa berburu dan mengumpulkan makanan? Ini terjadi pada zaman Paleolitikum. Paleolitikum dari kata paleo dan litik. Paleo artinya tua, litik artinya batu. Jadi Paleolitikum adalah zaman batu tua. Nah, ini adalah satu-satunya zaman Pleistosen yang ada di Indonesia. Jadi zaman Paleolitikum ini adalah satu-satunya zaman di mana manusia yang ada di dalamnya adalah manusia purba. Ingat ya, hanya zaman ini saja. Karena zaman selanjutnya kita sudah memasuki manusia modern. Jadi hanya Paleolitikum yang isinya adalah manusia purba. Bagaimana ciri kehidupannya? Ciri kehidupannya adalah manusianya sangat tergantung dengan alam, artinya mereka tidak bisa menciptakan makanan. Makanan yang mereka makan itu full sepenuhnya mereka ambil dari alam. Jadi mereka datang ke suatu tempat, mereka cuma bisa ngambil, tapi mereka nggak tahu bagaimana cara menciptakan makanan tersebut. Jadi cuma bisa ngambil apa yang disediakan oleh alam. Makanya tingkat ketergantungan sangat tinggi. Lalu selanjutnya menghabiskan sebagian waktu hidupnya untuk berburu dan mengumpulkan makanan. Dan ini tadi sudah Ibu ceritakan ya, kalau mereka kerjanya hanya untuk mengumpulkan makanan dan juga berburu makanan. Mereka tidak menciptakan makanan mereka sendiri. Untuk masalah kehidupan sosial budayanya pada masa ini, manusianya diperkirakan hidup secara belum hidup secara menetap alias nomaden atau berpindah-pindah. Dikarenakan apa? Dikarenakan mereka harus mencari makanan mereka. Jadi ketika mereka sampai ke suatu tempat, mereka akan makan makanan yang ada di situ, lalu ketika sudah habis mereka pindah lagi. Lalu dimakan lagi, habis pindah lagi. Jadi mereka hidupnya secara nomaden atau berpindah-pindah. Lalu selanjutnya tempat yang dituju pasti adalah tempat yang memiliki sumber makanan seperti sungai, danau, dan pantai. Ya, karena apa? Karena tujuan mereka berpindah-pindah adalah untuk mencari makanan. Untuk masalah kehidupan ekonominya, pada masa Paleolitikum ini kegiatan ekonomi yang dilakukan terbatas hanya untuk kebutuhan berburu dan mengumpulkan makanan. Artinya karena kan mereka cuma kelompok kecil, mereka tinggalnya tuh cuma beberapa orang, jadi satu kelompok itu paling 3-10 orang. Jadi untuk kegiatan ekonominya ya tidak ada hal spesifik untuk melakukan barter dan lain sebagainya. Karena apa? Karena kegiatan mereka sehari-hari hanya berburu dan mengumpulkan makanan. Selanjutnya untuk perkembangan teknologi, di sini beberapa alat yang dibuat pada masa Paleolitikum seperti pahat genggam, alat serpi, kapak perimbas, kapak penetak, kapak genggam, dan juga alat dari tulang. Ini yang perlu kalian pahami di masa berburu dan mengumpulkan makanan. Ini paling terkenal dengan kapak genggamnya. Kapak genggam itu seperti batu. Kata sudah Ibu bilang ini zaman batu tua ya. Jadi batu tua atau batu kasar bisa dibilang kayak gitu. Jadi mereka semua peralatannya kebanyakan terbuat dari batu. Jadi batu itu karena mereka belum berpikir secara rumit, batu mereka ambil dari alam lalu sama mereka digenggam gitu aja.
Jadi batu itu yang mereka gunakan untuk sehari-hari kehidupan mereka. Jadi makanya kenapa disebut dengan kapak genggam, karena kapaknya itu digenggam, batunya sama mereka digenggam. Mereka belum bisa menciptakan tongkatnya atau belum bisa menciptakan pegangannya. Jadi langsung batunya saja yang digenggam. Oleh karena itu beberapa kapak genggam yang peninggalan dari zaman Paleolitikum itu tuh ada sidik jarinya mereka atau ada bekas genggaman tangan mereka. Untuk masalah sistem kepercayaan, pada masa ini manusia purba di zaman ini menganggap orang yang telah mati akan tetap hidup di dunia lain dan tetap mengawasi anggota keluarganya yang masih hidup. Jadi maksudnya pada zaman ini ya mereka merasa orang-orang yang meninggal ya pasti hidup dan pasti akan mengawasi mereka, karena mereka percaya itulah mereka yang bikin hujan atau yang bikin petir dan lain sebagainya. Tapi ini nggak semua ya, karena nggak semua manusia purba sudah berpikir untuk sampai ke tahap sistem kepercayaan seperti ini. Oke, selanjutnya masa bercocok tanam. Masa bercocok tanam ini mulai terjadi pada masa Neolitikum. Kita mulai dari yang tempat tinggalnya ya. Pada masa bercocok tanam, kenapa mereka sudah bisa bercocok tanam? Karena mereka sudah hidup menetap. Jadi mereka sudah tinggal di suatu tempat yang disebut dengan gua atau ceruk dekat sumber air. Ceruk tuh kayak seperti gua. Jadi ada atapnya. Dan itu terbuat dari alam, dan ini harus berada di dekat sumber mata air, karena bagaimanapun air adalah sumber kehidupan. Lalu mereka sudah bisa menghasilkan makanan sendiri, disebut dengan food producing. Kalau zaman sebelumnya disebut dengan food gathering. Lalu pada masa ini juga manusia karena mereka sudah hidup menetap, maka mereka sudah hidup secara berkelompok, yang dimana kelompoknya ini memiliki yang namanya kepala suku. Nah, bagaimana cara memilih kepala suku? Cara memilih kepala suku dengan melakukan yang namanya primus inter pares. Apa primus inter pares? Primus inter pares adalah cara memilih kepala suku dengan mencari dua hal. Yang pertama, calon kepala suku adalah orang yang paling kuat secara fisik. Jadi kalau kepala suku yang meninggal, bukan anak yang jadi kepala suku selanjutnya, tapi dipilih melalui primus inter pares. Jadi tidak ada yang namanya sistem pewarisan. Pewarisan kepala suku tidak ada. Jadi kalau kepala suku sebelumnya meninggal, cara mencari kepala suku selanjutnya adalah dengan menguji fisik siapa yang paling kuat di antara calon kepala suku. Nah, setelah diuji fisiknya, diuji lagi dengan hal yang kedua, yaitu siapa yang paling ahli. Siapa yang paling banyak punya keahlian. Keahlian di sini keahlian apa saja? Bisa keahlian berburu, bisa keahlian bermusyawarah, atau keahlian spiritual dan lain sebagainya. Jadi yang pertama adalah fisik, yang kedua adalah keahlian. Nah, di sini disebut dengan sistem primus inter pares. Nah, selanjutnya untuk masalah kehidupan ekonomi. Kalau masalah kehidupan ekonomi di sini mereka sudah mulai bercocok tanam. Karena mereka sudah bercocok tanam, mereka ada beberapa yang mulai melakukan cocok tanam dengan cara berhuma atau berladang berpindah, atau kita sebut dengan istilah slash and burn atau tebang dan bakar. Slash and burn itu apa? Jadi mereka datang ke suatu tempat, lalu tempat hutan tersebut mereka bakar, mereka tebang dulu baru dibakar. Kenapa dibakar? Dengan harapan tanah bekas pembakaran itu akan lebih subur. Lalu selanjutnya setelah dibakar kan tanahnya subur nih, baru sama mereka ditanami. Nah, setelah ditanami dipanen, kan hasilnya ada baru dipanen. Setelah dipanen, mereka tinggalkan tempat tersebut, mereka buka lagi ladang yang baru. Itu disebut dengan ladang berpindah atau berhuma ya. Jadi mereka cuma datang ke tempat baru, mereka tebang, mereka bakar, mereka tanami, lalu mereka tunggu sampai panen. Ketika panen, mereka tidak lagi nanam di situ, tapi mereka buka lagi lahan yang baru. Itu namanya adalah istilah slash and burn. Lalu beberapa dari mereka juga sudah mulai melakukan yang namanya aktivitas barter. Barter itu ya menukar barang dengan barang. Selanjutnya di sini benda hasil teknologi yang dibuat pada masa bercocok tanam. Ini ada beliung persegi, perhiasan, kapak lonjong, mata panah, gurdi pisau dan gerabah. Jadi untuk ini sebenarnya kebanyakan adalah alat-alat yang digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Untuk sistem kepercayaan, manusia sudah mengenal 3 jenis. Yang pertama ada animisme. Animisme di sini artinya kepercayaan kepada roh nenek moyang yang dianggap masih ada. Lalu selanjutnya dinamisme percaya kepada benda-benda keramat ya, maksudnya
Ini benda tuh bukan cuma benda aja ya, tapi kayak misal pohon, gunung dan lain sebagainya juga masuk ke dalam dinamisme. Totemisme di sini percaya kepada hewan. Jadi ada hewan-hewan yang akan mereka anggap keramat karena ada istilah tertentu atau ada masalah tertentu. Contohnya mereka datang ke suatu hutan, lalu di hutan tersebut mereka ketemu ular. Nah, mereka sudah ketakutan memohon supaya ular tersebut tidak memakan mereka atau tidak mematuk mereka. Ternyata ular tersebut ya pergi gitu aja karena memang sudah kenyang dan lain sebagainya. Akhirnya mereka malah menyembah ular. Karena apa? Karena merasa pernah diselamati oleh ular tersebut. Oke, selanjutnya masa perundagian atau disebut juga dari kata undagi, dari kata tukang ya, tukang logam. Oke, masa undagi di Indonesia ada 3 zaman, ada zaman tembaga, zaman perunggu, dan zaman besi. Oke, tadi sudah Ibu bilang undagi adalah orang tukang yang ahli membuat benda-benda dari logam. Nah, pada masa undagi mereka sudah bisa menerapkan spesialisasi kerja. Jadi di sini sudah ada sistem pembagian kerja. Kalau di zaman-zaman sebelumnya kan tidak ada pembagian kerja yang jelas. Jadi pekerjaan mereka ya cuma bertani, cuma beternak dan lain sebagainya. Sedangkan kalau untuk masa undagi sudah ada yang mengolah logam, sudah ada yang mencari logam. Jadi jenis pekerjaan pada masa perundagian ini lebih beragam. Untuk masalah kehidupan ekonomi pada masa undagi ini, masyarakatnya sudah mampu mengelola berbagai sektor, bukan cuma pertanian dan peternakan, tapi ada lagi sektor pertukangan dan juga sektor perdagangan. Jadi semakin beragam kehidupan ekonominya. Nah, benda-benda yang dibuat pada masa undagi ini yang pertama ada kapak perunggu. Jadi kalau zaman sebelumnya kan kebanyakan semuanya memakai batu atau tulang, ya. Nah, pada zaman ini karena mereka sudah bisa mengolah logam, maka mereka mulai menggunakan peralatan-peralatan yang terbuat dari logam seperti kapak perunggu, nekara perunggu, moko, arca perunggu, perhiasan, dan manik-manik logam. Untuk sistem kepercayaannya masih sama, yaitu ada animisme dan dinamisme, percaya kepada roh dan juga percaya kepada benda. Ini untuk lebih detailnya sudah Ibu jelaskan di materi Sejarah Indonesia semester 1. Kalian bisa baca-baca atau lihat lagi materi di sana ya. Sampai sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.